Salam saudara yang dikasihi Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan yang ketiga ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di sorga. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu. Engkau telah menjaga kami dalam bulan-bulan yang lalu, dan saat ini kami masuki bulan yang ketiga ini. Kami bersyukur Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu di dunia ini ada banyak ragam manusia, tingginya berbeda, beratnya berbeda, kepintarannya berbeda. Tetapi kita tahu bahwa Yahweh itu adalah Yahweh yang Esa. Arti Esa adalah tidak bisa diukur besarnya, tingginya, beratnya. Dia memenuhi surga, dia memenuhi bumi. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap sama. Begitu juga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, sebab Elohim itu adalah Esa. Esa juga pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah itu adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Jadi kita tahu kalau Yahweh itu Esa, dia ada di mana-mana, dia ada di surga, dia ada di bumi, dimanapun kita berada dia selalu ada, karena dia Esa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, karena itu kita harus benar-benar takut kepada dia, karena dia yang mengendalikan seluruh isi dunia ini maupun yang ada di surga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa bukti bahwa kalau Yahweh itu Esa, bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Yahweh, dari yang tidak ada menjadi ada. Kita ingat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, bagaimana hari pertama Yahweh ciptakan terang, dia hanya berfirman, maka jadi, dan seterusnya dari hari pertama sampai hari kelima. Dan kita tahu, apalagi bukti bahwa Yahweh itu Esa, Yahweh ciptakan manusia dari debu tanah dan tulang rusuk. Itu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di ayat yang ke-21, 22, bagaimana dikatakan demikian, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidupnya ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup atau makhluk yang hidup. Di ayat yang ke-21, 22 dikatakan bahwa Yahweh membuat Adam itu tertidur dan mengambil sebuah atau satu tulang rusuknya, menjadikan seorang wanita, itulah yang disebut Hawa. Luar biasa saudaraku, debu tanah dia bisa ubah menjadi manusia, tulang rusuk dia ubah menjadi manusia, karena Yahweh itu tidak terbatas kuasanya. Dia sangat dahsyat sekali saudaraku. Nah, apalagi bukti bahwa Yahweh itu Esa, langit yang luas tidak dapat menampung Yahweh. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 dikatakan demikian, namun apakah benar Elohim akan tinggal di atas bumi? Lihatlah langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat menampung engkau, terlebih lagi bait yang telah aku dirikan ini. Ini perkataan Salomo ketika dia mendirikan bait suci. Bait suci itu bukan bahwa Yahweh itu tinggal di bait suci, dia hadir di situ ketika dipanggil, hadir di situ. Jadi bukan tergantung kepada tempat dia dipanggil.
Nah, sekarang banyak orang menyembah Yahweh hanya di tempat ibadah. Dia berkata, kalau saya menyembah Yahweh di tempat ibadah, dia hadir. Itu keliru, karena Yahweh tidak tergantung tempat ibadah. Dimanapun engkau berada dan engkau memanggil dia, dia pasti hadir karena dia Esa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ada juga agama tertentu kalau menyembah Yahweh-nya dengan jam tertentu. Kalau kita menyembah Yahweh itu tidak tergantung waktu, kapanpun, dimanapun, arahnya kemanapun, karena Yahweh itu Esa, dia ada di mana-mana. Maka jangan lagi konsepmu kiblatnya harus ke A, ke B, ke C. Tata cara ibadah harus seperti begini. Engkau hanya bergantung kepada tata cara ibadah, padahal Yahweh itu Esa, dia ada di mana-mana. Ya, berikutnya apa bukti bahwa Yahweh itu adalah Esa? Yahweh tidak butuh bait untuk tempat tinggalnya. Di dalam yaitu dalam Yesaya pasal 42 ayat yang kelima, beginilah Elohim yang Yahweh berfirman, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada manusia di atas dan roh kepada mereka yang berjalan di dalamnya. Bahwa Yahweh menciptakan langit dan bumi, membentangkan langit. Jadi langit itu sangat luas. Yahweh tidak butuh bait untuk tempatnya, tetapi dia selalu hadir karena Yahweh membentangkan langit dan mengatur segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Dia punya kendali. Jadi jangan engkau membuat Yahweh itu seperti manusia. Jangan engkau membuat Yahweh itu seperti benda mati. Tetapi Yahweh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ingat itu baik-baik. Yahweh itu adalah Esa. Maka andalkan kuasa Yahweh itu senantiasa, karena dia yang mengatur semua apa yang ada di bumi ini. Dan dia juga bisa membentangkan langit, dan dia juga bisa menghilangkan langit dan bumi. Dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap. Sekarang masih ada langit dan bumi. Tetapi satu saat ketika akhir zaman nanti, semua yang ada di dunia ini, langit dan bumi, akan lenyap. Pertanyaannya kemana? Itu kuasa daripada Yahweh. Bayangkan alam semesta ini ketika Yahweh menciptakan dari kosong, tidak ada apa-apa. Dia hanya berfirman, jadi terang, jadi cakrawala, jadi darat laut tumbuhan, jadi benda-benda penerang, jadi binatang-binatang, jadi. Itu luar biasa, tetapi satu saat juga langit dan bumi yang kita tempatin ini akan lenyap. Maka engkau harus sungguh-sungguh mempercayai Yahweh itu Esa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun dimanapun dia ada, maka sembahlah kepada dia. Berikutnya, Yahweh dapat mengubah dosa manusia dari yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, yaitu merah, akan diubah menjadi putih seperti salju, sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yahweh bisa mengubah yang merah menjadi putih. Nah, saya sering katakan begini, ada pabrik membuat warna baju dari putih menjadi warna-warni, tapi belum ada kimia yang bisa mengubah dari warna-warni menjadi putih. Tetapi Yahweh yang Esa itu bisa mengubah dosa manusia yang merah seperti kirmisi tadi menjadi putih seperti salju. Maka apapun dosamu, kalau engkau datang kepada Yahweh yang Esa itu,
engkau mengaku dosamu di hadapan Dia, seketika itu juga diampuni dosamu, maka mengaku dosa kepada Yahweh, bukan kepada manusia, bukan kepada tokoh agama, tapi mengaku dosa kepada Yahweh itu langsung, saat itu juga dosamu akan diampuni, disucikan. Ya. Berikutnya, Yahweh dapat mengubah air laut menjadi darah dan mengubah air juga menjadi anggur. Kita ingat peristiwa ketika bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, maka Yahweh mengubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Itu dalam Keluaran pasal 7 ayat 19-20. Dan ketika Tuhan Yesus juga diundang di perkawinan, di pesta perkawinan di Kana, Dia mengubah air biasa menjadi anggur dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-9. Nabi mana yang bisa melakukan itu? Rasul mana yang bisa melakukan itu? Hanya Yahweh yang Esa itu, karena Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia juga tidak terbatas kuasanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap sama. Kalau Dia bisa mengubah air laut menjadi darah dan mengubah air biasa menjadi anggur, maka Yahweh yang Esa itu juga Dia dapat mengubah hidupmu dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa jika engkau taat kepada Yahweh itu. Berikutnya, Yahweh itu dapat mengeringkan laut dan sungai-sungai, dan juga memberikan baju pada langit. Itu dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 2-3. Yesaya pasal 50 ayat 2-3 yang berbunyi demikian. Mengapa aku datang dan tidak seorang pun? Aku memanggil dan tidak seorang pun yang menjawab. Apakah tanganku terlalu pendek untuk melakukan penebusan, atau tidak adakah kuasa padaku untuk melepaskan? Lihatlah, dengan hardikanku aku akan mengeringkan laut dan akan membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikannya akan berbusuk karena tidak ada air dan akan mati karena kehausan. Aku mengenakan langit dengan pakaian kegelapan dan memasang kain kabung sebagai selimut mereka. Bayangkan, langit bisa dipakaikan pakaian kegelapan oleh Yahweh, memasang kain kabung menjadi selimut bagi langit, karena Dia Esa tadi. Langit sedemikian luas, saudaraku, Dia bisa diselimutin. Maka kita harus benar-benar meyakini kuasa daripada Yahweh itu yang Esa tadi, bahwa Dia memakaikan pakaian pada langit dan juga bisa mengeringkan laut dan sungai-sungai, membuat jadi gelap. Itu kemahakuasaan karena Dia Esa. Nah, Yahweh itu juga adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1:8. Dengar, hai Israel, bahwa Yahweh itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Dia membuat alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Alfa. Dan Dia juga akan menghilangkan langit dan bumi yang ada sekarang ini, karena Dia adalah Omega. Maka jangan engkau hanya menyembah kepada nabi-nabi, menyembah kepada rasul, mengikuti aturan-aturan, doktrin-doktrin manusia, sementara engkau tidak takut kepada Yahweh yang Esa itu, yang tidak terbatas kuasanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka apa yang harus kita lakukan pada Yahweh yang Esa itu? Kita harus mencari Dia sungguh-sungguh. Di dalam Yesaya 55 ayat 6-7 dikatakan demikian. Carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui.
panggillah dia selagi dia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya, dan biarlah dia kembali kepada Yahweh, dan dia akan berkemurahan kepadanya dan kepada Elohim kita, karena ia akan datang, dia melimpahkan pengampunan. Ya, karena akan dia melimpahkan pengampunan. Jadi kalau engkau mengetahui Yahweh itu adalah Esa tadi, tidak terbatas kuasanya, yang harus kau lakukan, carilah Yahweh itu dengan sungguh-sungguh dan harus bertobat, meninggalkan hidup lamamu supaya engkau bisa selamat. Karena kalau engkau tidak bertobat, ingat tadi, langit dan bumi saja dari yang ada menjadi tidak ada bisa dihilangkan, apalagi engkau tidak bertobat akan dibinasakan kalau engkau tidak mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mumpung masih ada napas hidupmu, mumpung engkau masih diberikan kesempatan untuk hidup, jangan hanya cari dukun, jangan katanya cari orang pintar, cari harta. Sementara harta dunia ini, langit dan bumi akan lenyap. Kalau engkau hanya cari hal-hal duniawi, engkau akan binasa. Tapi jika engkau mencari Yahweh itu dan bertobat dengan sungguh-sungguh, engkau pasti selamat. Yang kedua, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 tadi katakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan setengah-setengah. Engkau taat kepada jam kantormu, tapi engkau tidak taat kepada beribadah. Beribadah terlambat, bahkan tidak datang beribadah demi kerjaanmu. Engkau tidak mengasihi Yahweh karena engkau lebih mengutamakan pekerjaanmu, studimu, usahamu daripada sumber segala kehidupan adalah Yahweh. Karena itu bertobatlah, mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Yang berikutnya harus kita lakukan, kita harus takut hanya kepada Yahweh. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28 dikatakan demikian, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yaitu Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach. Jadi jangan kamu takut terhadap mereka. Yang perlu kau takuti hanya Yahweh. Manusia nggak perlu kau takutin, dukun-dukun nggak perlu kau takut-takutin. Yang kau takutin, alamat takut hanya kepada Yahweh. Yang berikutnya, kita harus melakukan firman Yahweh dalam Yohanes pasal 8 ayat 5. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Artinya memperoleh hidup yang kekal. Jadi ikuti Dia. Apa yang Yahweh katakan, lakukan. Dan juga apa yang harus kita lakukan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yahweh yang memelihara kita sebagai Bapa kita. Jangan takut makan, minum, dan pakaianmu. Bapa di surga menyediakan itu dalam Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Engkau punya Bapa di surga yang menjamin segala kebutuhanmu. Jangankan makan dan minum dan pakaianmu, keselamatan sudah diberikan kepadamu dalam Yeshua HaMashiach. Ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menebus segala dosa manusia, asal engkau bertobat dan mau menerima Dia. Biarlah engkau sungguh-sungguh menyembah Yahweh yang Esa itu, yang menjadi penebusmu, juru selamatmu, supaya engkau selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mau betul-betul menyembah Yahweh yang Esa, yang tidak ada batas. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau ada di surga, di bumi, dimanapun Engkau ada. Kami mau menyembah Engkau karena Engkaulah yang juru selamat kami, Engkau penebus kami, dan Engkau yang menciptakan kami. Biarlah kami semakin menyembah Engkau dan semakin sungguh-sungguh takut kepada Engkau. Kami nggak perlu takut kepada roh-roh jahat, kepada manusia, tapi kami hanya takut kepada Yahweh yang berkuasa di surga dan di bumi. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya takut kepada Yahweh. Begitu juga bangsa dan negara kami, jagai, pimpin supaya aman. Seluruh hamba-hamba-Mu persatukan. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.